Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menginformasikan kabar gembira kepada rekan-rekan honorer sekalian, khususnya untuk tenaga kependidikan honorer. Karena selain menjadikan guru-guru honorer ASN P3K 2021, pemerintah juga akan memperhatikan tendik honorer untuk diangkat menjadi ASN. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita ke informasi lengkapnya, kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke informasi lengkapnya. Baiklah, informasi gembira yang akan saya sampaikan ini khususnya untuk tenaga kependidikan honorer berdasarkan berita dari jpnn.com dengan judul Tendik Honorer bakal diangkat jadi ASN. Simak penjelasan Dirjen GTK. Dan berita ini dimuat pada hari Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Di mana di berita ini dijelaskan bahwa berbagai desakan dari forum honorer, organisasi guru, serta Komisi 10 DPR RI agar tenaga kependidikan juga diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun P3K, direspon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu Pak Iwan Syahril, mengatakan pemerintah tidak hanya fokus kepada guru honorer. Menurut Pak Iwan, pemerintah juga akan memperhatikan tenaga kependidikan atau tendik honorer untuk diangkat menjadi ASN, namun penyelesaian secara bertahap. Di mana pemerintah, Pak Iwan juga mengatakan akan mendahulukan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Setelah itu baru beralih pada penanganan tendik honorer. Di mana Pak Iwan menyampaikan bahwa penyelesaian tenaga kependidikan kami rencanakan sesudah rekrutmen 1 juta guru P3K. Ini merupakan target yang sangat besar dan perlu kita kawal prosesnya dengan baik. Itu penjelasan dari Dirjen GTK, yaitu Pak Iwan Syahril. Dan beliau juga menegaskan walaupun Kemendikbud menyiapkan kuota 1 juta guru P3K, tetapi bukan berarti memasukkan seluruh guru honorer tanpa tes. Semua guru honorer K2 non-kategori dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Fresh Graduate juga bisa ikut mendaftar. Jadi yang lulus tes saja yang bisa mengisi kuota 1 juta guru. Kalau misalnya tahun ini yang lulus 500.000 atau 300.000, itu saja yang akan diangkat. Itu penjelasan dari Pak Iwan selaku Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian beliau juga menjelaskan bagi yang belum lulus dalam rekrutmen P3K, mereka bisa ikut 2 kali tes lagi. Sebab masing-masing peserta diberi kesempatan 3 kali ikut tes rekrutmen P3K. Pak Iwan berharap pada tahun ini banyak guru honorer yang ikut seleksi, sehingga makin banyak guru honorer yang berubah statusnya menjadi ASN. Sementara itu, terkait masalah guru agama, Pak Iwan mengatakan prosesnya sudah tahap pembahasan intens. Menurut Pak Iwan, Kementerian Agama sudah mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, tentunya dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk guru-guru agama, baik Islam dan agama lainnya, Kementerian Agama sudah menyampaikan informasi yang dibutuhkan, dan insya Allah kami di GTK akan terus dorong prosesnya, pungkas Pak Iwan. Dan di berita ini juga dijelaskan bahwasanya sudah kita ketahui Komisi 10 DPR RI sudah membentuk panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN, di mana panja ini diketuai oleh Ibu Agustina Wilujeng dari fraksi PDIP, dan panja ini dibentuk untuk meningkatkan status guru honorer dan tenaga kependidikan menjadi PNS, dan kalaupun tidak memungkinkan maka seluruhnya diangkat P3K tanpa ada yang tersisa. Itulah informasi mengenai tenaga kependidikan honorer juga diperhatikan oleh pemerintah akan diangkat menjadi ASN. Dan dari berita ini atau dari informasi ini kita dapat simpulkan bahwa untuk tahun ini memang hanya untuk dikhususkan bagi guru-guru honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Dan untuk tenaga kependidikan honorer apakah bisa ikut rekrutmen ASN, sebenarnya sudah dijelaskan juga di file hasil diskusi pemerintah daerah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana di sini dijelaskan di file ini
Saya buka kembali filenya ya. Di sini filenya di bagian pengajuan formasi itu di pertanyaan ke-10, di mana di sini ditanyakan bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K. Nah, di sini pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi pemerintah di sini sebenarnya tidak mengatakan bahwa tidak ada pengangkatan untuk tenaga kependidikan honorer, tapi ada perlu pengkajian lebih lanjut. Dan untuk itu langsung juga dibahas di berita jpnn.com yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk tahun ini memang hanya untuk guru-guru honor saja yang akan difokuskan untuk menjadi ASN P3K, dan tidak menutup kemungkinan di tahun depan itu formasi untuk tenaga kependidikan honorer akan dibuka formasinya, sehingga teman-teman tendik honorer akan bisa ikut seleksi P3K 2022 mendatang ya. Semoga saja pemerintah akan membuka formasinya. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan honor sekalian, terkhusus untuk tendik honorer. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari Usman Ogi. Wassalamualaikum.